Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya baik dan masih tetap semangat meskipun dalam keadaan masih belajar di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa selesai. Ada yang tahu itu gambar siapa? Nah, anak-anak, kira-kira ada yang bisa menyebutkan topik kita hari ini? Sesuai dengan gambar yang telah Ibu tampilkan tadi. Ya, betul sekali, kalian hebat. Jadi, topik pembelajaran kita hari ini adalah perjuangan para pahlawan. Nah, ada yang tahu apa itu pahlawan? Sepertinya tidak ada ya. Jadi, pahlawan itu adalah orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya atau pejuang yang gagah berani. Wah, pertanyaan yang bagus. Jadi, keberanian adalah sifat di mana seseorang tidak pernah merasa takut dan gentar dalam menghadapi sebuah tantangan. Sedangkan pengorbanan adalah suatu tindakan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas. Salah satu contohnya ada pada teks non-fiksi yang akan Ibu bacakan sebentar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar apa yang Ibu tampilkan sekarang ini. Ibu beri waktu 3 menit untuk mencermati gambar tersebut ya. Kalian semua sudah mengamati gambarnya? Jika sudah, ada yang bisa menyebutkan gambar apa yang Ibu tampilkan tadi? Ya, betul sekali. Kalian hebat ya. Jadi, gambar yang Ibu tampilkan tadi adalah foto para pahlawan nasional. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyebutkan siapa-siapa saja yang ada di dalam gambar di atas? Ya, benar sekali jawaban anak-anakku. Di dalam gambar ini terdapat banyak pahlawan nasional Indonesia. Di antaranya adalah Pangeran Antasari, Bung Karno, Arta Kristina Ciahayu, Bung Tomo, Cokro Aminoto, Cut Nyak Dien, dan yang terakhir adalah Raja Purnawarman. Untuk tugas kalian, coba anak-anakku pilih atau tentukan tokoh mana yang kalian ketahui tentang cerita kepahlawanannya dan hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari pahlawan tersebut. Akan tetapi, sebelum itu, Ibu berikan satu contoh terlebih dulu agar kalian bisa memahaminya. Di sini Ibu mengambil contoh dari cerita Insinyur Soekarno atau biasa disebut dengan Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Soekemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa
kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo, Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Ersti Island School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europees Legerel School atau disingkat ALES untuk memudahkannya diterima di Huger Burger School atau HBS. Nah, anak-anak, seperti itu contoh cerita non-fiksi pahlawan Bung Karno atau biasa disebut dengan Insinyur Soekarno. Ya, untuk hal-hal yang ingin kalian ketahui dari pembelajaran pahlawan yang lain, kalian bebas memilih hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut ya. Nah, tadi kan Ibu sudah berikan contoh, sekarang kalian silahkan kerjakan tugasnya. Boleh disebutkan atau boleh juga ditulis pada coretan kertas. Nanti setelah jawabannya sudah benar, baru kemudian dipindahkan pada tabel yang ada pada buku siswa. Ibu beri waktu 5 menit ya. Selamat mengerjakan. Nah, Ibu rasa waktunya sudah cukup 5 menit. Nah, sekarang coba salah satu siswa bacakan hasil pekerjaannya. Ya, jawaban dari anak-anakku sudah benar sekali. Kalian hebat. Tapi sedikit saran dari Ibu untuk anakku tersayang, ketika dalam menyampaikan jawaban hendaknya menggunakan bahasa yang baku ya. Bahasa yang baik dan benar dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tadi anakku mengambil cerita dari Raja Purnawarman. Nah, untuk hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut oleh anak-anakku tadi, yaitu apa saja yang diceritakan di dalam Raja Purnawarman. Oleh anak-anakku tadi mengenai apa saja yang diceritakan Raja Purnawarman di dalam ceritanya. Di sini Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Apakah anak-anakku sudah mengerti tentang apa saja yang diceritakan Raja Purnawarman dalam ceritanya? Alhamdulillah jika semua sudah memahami dan mengerti. Kalian semua hebat. Nah, selanjutnya tulis jawaban kalian pada kolom yang ada di buku siswa dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang baku, dan jangan lupa tulis juga informasi yang telah Ibu berikan tadi pada
pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu tampilkan. Selamat mengerjakan. Nah, jika sudah selesai, ada yang bisa membacakan hasil jawabannya? Ya, saya persilahkan kepada anak-anakku untuk membacakan hasil jawabannya. Ya, jawaban yang dibacakan temannya tadi sudah benar sekali dan sudah menggunakan bahasa yang baku sesuai ejaan yang disempurnakan. Kalian hebat, terima kasih telah mengikuti saran dari Ibu ya. Kalian semua luar biasa. Jadi, anak-anak, pahlawan adalah orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya atau pejuang yang gagah dan berani. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ingat apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Coba angkat tangannya yang bisa menyebutkan. Yah, benar sekali, kalian hebat. Ya, hari ini kita telah belajar mengenai apa yang telah diketahui, serta apa yang ingin diketahui dari pahlawan nasional. Serta kita juga telah menyebutkan apa saja yang telah diceritakan Raja Purnawarman di dalam ceritanya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku, kalian semua hebat. Audio Jungle.